Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kami yang berjudul Pop-up Generasi Islam Peduli Halal sebagai media pengenalan hal haram pada anak usia dini. Anggota tim kami terdiri dari saya, Hadi Widodo Apoteker selaku ketua, kemudian Salma Arupena Apoteker selaku anggota, dan Dina Khairin Wahidah sebagai anggota mahasiswa. Outline dari pemaparan ini adalah yang pertama latar belakang, kemudian solusi dan target, dilanjutkan dengan metode kegiatan, kemudian hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Baik, latar belakang bahwa pengetahuan tentang terminologi halal dan haram dalam syariat Islam ini menjadi sangat penting untuk kembali segarkan di kalangan masyarakat, disampaikan disosialisasikan secara lebih luas di kalangan masyarakat terkaitan dengan undang-undang jamin produk halal yang di Indonesia yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa tentang proses sertifikasi halal itu ada bersifat mandatori berdasarkan undang-undang tersebut. Maka masyarakat harus mengetahui hal-hal apakah yang berkaitan dengan hal haram ini. Nah, di sini pada kegiatan ini ditargetkan pada anak usia dini. Kenapa kemudian anak usia dini? Karena anak usia dini adalah awal fase perkembangan manusia, dan di situ fase di mana proses belajar itu dimulai. Kemudian media sosialisasi yang interaktif dan menyenangkan ya, itu akan menjadi sarana yang sangat efektif untuk digunakan dalam sosialisasi. Maka dalam kegiatan ini kita mengambil salah satu media dalam bentuk pop-up book halal. Masalah yang kita angkat dari mitra yaitu yang pertama, kesadaran keluarga dan sekolah yang masih rendah terhadap pentingnya persyaratan pangan halal, juga meliputi keamanan, kesehatan, dan terkait dengan mutu pangan, khususnya di sekolah. Kemudian ketidaktahuan masyarakat dan sekolah terhadap berbagai regulasi terkait dengan olahan dan berbagai bahan tambahan pangan. Termasuk kita masukkan di dalam pemahaman ini karena ini menjadi satu rangkaian. Kemudian ketidaktahuan masyarakat terhadap beberapa bahan yang mengandung titik kritis kehalalan. Kemudian belum terwujudnya sinergi yang lurus antara hal center yang ada di perguruan tinggi atau lembaga kemasyarakatan dengan sekolah-sekolah, khususnya untuk sekolah untuk pendidikan anak usia dini. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah yang pertama, semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran keluarga dan sekolah terhadap prinsip-prinsip suatu produk aman, sehat, dan yang utama adalah halal. Kemudian masyarakat semakin paham bahwa standar halal dan thayyib suatu produk adalah suatu yang penting. Kemudian yang ketiga, anak-anak tumbuh menjadi generasi yang kritis, sadar halal, dan tumbuh menjadi anak yang soleh-solehah dan senantiasa sadar tentang kebutuhannya, yaitu mendapatkan konsumsi makanan yang halal dan thayyib. Metode kegiatannya adalah yang kita mengambil mitra adalah sebuah sekolah taman kanak-kanak atau PAUD di daerah Polaman, Sedayu, Yogyakarta. Kita memahami bahwa masih rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip halal, sistem dan rantai produksi standar mutu yang halal, ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap bahaya bahan-bahan yang haram dan tidak thayyib. Kita mencoba memecahkan alternatif solusi tadi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini kita membentuk satu tim pengusul, ketua dan anggota, bekerjasama dengan IRPC halal dari Prodi Farmasi UMY, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang concern di bidang halal, sosialisasi halal, dan pihak pengelola sekolah TK PKK 42 Polaman. Kita membentuk sinergi untuk mengambil anak usia dini, anak didik tadi sebagai sasaran kegiatan sosialisasi pangan halal dan aman maupun sehat.
Diharapkan dari kegiatan ini kader sekolah sadar akan tercipta kader sekolah yang sadar halal terhadap pangan halal dan thayyib. Baik, dalam kegiatan ini kita menggunakan media dan kita mengembangkan dan akan menggunakan media berupa pop-up book, yaitu buku yang bisa dibuka dan menampilkan gambar yang timbul gitu ya, gambar yang muncul bisa mengembang gitu, seperti yang dicontohkan pada slide berikut. Jadi beberapa terminologi halal dan haram yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah hadis Nabi Muhammad SAW kita tuangkan dalam bentuk pop-up book, kemudian kita gunakan sebagai media pembelajaran sosialisasi kepada anak-anak. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah ya semakin meningkat tentunya pengetahuan dan kesadaran keluarga, anak-anak, keluarga dan sekolah terhadap prinsip-prinsip produk aman, sehat, mutu dan halal tadi. Masyarakat semakin paham bahwa standar halal satu produk, anak-anak tumbuh menjadi generasi yang kritis sadar halal dan tumbuh menjadi anak yang soleh. Kesimpulannya, sosialisasi tentang konsep halal dan haram makanan harus disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat. Anak usia dini merupakan satu segmen masyarakat yang dapat menjadi target sosialisasi. Kemudian anak usia dini ternyata dapat dengan cepat menyerap pengetahuan terhadap salah satu tentang konsep halal dan haram ini. Penggunaan media yang tepat dalam hal ini media belajar yang dilengkapi dengan sarana bermain pop-up book terbukti efektif. Nilai-nilai penting yang disampaikan dengan bahasa dan media yang sesuai membuat tujuan sosialisasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ucapan terima kasih kami sampaikan yang setinggi-tingginya kepada yang pertama pihak LP3M Universitas Muhammadiyah Jakarta atas hibah pengabdian kepada masyarakat pada tahun anggaran 2019-2020. Kemudian yang kedua segenap pengelola sekolah, guru siswa maupun orang tua TK PK Pola Mas Dayu, dan yang ketiga adik-adik mahasiswa pengurus RSPC halal di Farmasi Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta atas bantuan dan kerjasamanya selama kegiatan ini berlangsung. Ini segenap tim dan semua yang terlibat mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sekiranya banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.